PWI harus berdiri di depan beriringan dengan banser. Bukan hanya kalian itu menjadi tentara-tentara kiai, kalau ada kiai ceramah diiring-iring, tapi harus siap untuk berperang melawan siapa saja yang akan merebut sejarah bangsa dan ingin menjajah orang-orang tua dan adik-adik kalian. Seseorang atau siapapun yang tidak punya sejarah, maka dia tidak akan memiliki masa depan yang disebut dengan nilai perjuangan, dan la mustaqbalalah, tidak memiliki masa depan. Nah, al-ashraf saniyah, al-saniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ya, iki al-ashraf saniyah itu sing nganti saiki isih mempertahankan nama famunya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Al-Aqil, Syihab, Al-Ashraf, As-Saniyah, pengungsi. Pengungsi, ngene ngungsi. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng, DNA-nya G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Lari dari orang-orang Wahabi yang ditolong oleh orang-orang Nusantara. Orang Jawa ditulungi. Mulane al-ashraf saniyah iki biyen-biyen iku wanu banget, mutawadhiun tenan, tahu diri. Al-ashraf saniyah yang biyen-biyen iku tahu diri betul. Pengungsi kok ngene ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam yang penting ya. Nek wong Jawa butuh ya ditulungi, tapi ora terus berlagak memimpin orang Jawa, malah menghindar. Jadi makanya PWI terbentuk itu ingin mengambil kembali ruh perjuangan daripada Wali Songo untuk dijadikan sebagai prototipe Islam yang sesuai dengan Nusantara. Al-Ashraf al-Ula itu tegese sadah dzurriyyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teko ning Nusantara pada sekitar abad ke-15-16. Di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara. Al-Ashraf al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa, mewariskan peradaban adiluhung. Sejarah kalau tidak diperingatkan akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, akan mudah dipelintir-pelintir gitu ya. Karena Quran sendiri memberikan pelajaran bagi kita. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkaru. Ceritakan kisah-kisah perjuangan. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng khurafat, mau kiai-kiai yang pintar patul mu'in cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya, mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya jangan nantang kualat. Dengan sebuah pemikiran baru merubah cara kita berpikir. Kenapa orang-orang bisa menjajah kita? Karena kita dicekoki dengan cara berpikir budak-budak terjajah. Nah sekarang PBNU sendiri menawarkan wacana tentang fikih peradaban. Kalau fikih peradaban ini yang kita inginkan adalah bagaimana Islam melihat masalah peradaban dan kemudian memberi tanggapan dari sudut pandang Islam. Kita belum punya tawaran tentang peradaban ini harus bagaimana. Kita masih harus mencari dan mengelaborasi. Dikatakan ulamanya, kiainya, mau sepinter apapun dia, maka tetap kalau dengan habaib dia akan rendah bila berhadapan dengan habaib.
sorbannya Kiai Grobogan itu tidak ada artinya dengan sendalnya Habib, karena ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Para muassis sudah banyak ditinggalkan model dan caranya. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo wis ngomong. Sampean kalau melihat YouTube dan sebagainya, masya Allah, orang sudah ini warga Nahdien apa yang ucapannya sudah tidak terkontrol, mengumpat, menuduh. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Jadi yang nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau semua orang mempunyai mental kesatria, mental penuh kehormatan dan kemuliaan sebagai manusia, maka dia tidak akan mau dijadikan orang yang selalu menghormati bangsa lain, padahal bangsanya lebih mulia, sejarahnya lebih tinggi dari peradaban bangsa lain tersebut. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim, enggak pokoknya Habib. Jadi lagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa ke Indonesia. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Setiap hutan ada harimaunya. Kalau kalian merasa sebagai harimau, kalian harus bertarung dulu dengan harimau Nusantara. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, kurek-kurek, sudah orang sekarang berani. Mulanya mbiyen niku hampir ndak pernah arang banget ono sayyid kok dadi mubalek iku arang banget mbiyen. Arang banget sayyid gawe pondok iku arang banget. Mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang mengungsi karena terusir oleh orang-orang luar. Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang masuk Islam dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi. Cabang sekarang seperti di Jawa Tengah itu ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang 1, 2 saja, tapi dikebawi ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Kemudian kene iki ono Sayyid Hamzah Sato. Insyaallah Sayyid Hamzah Sato dari generasi ini sekitar generasi ini Mbah Zubair. Awal abad ke-20. Jadi datang kemudian ngungsi neng Sedan. Iki Sayyid Hamzah Sato, masyaallah. Yo alim, yo keramat. Tapi ora kersa mulang ora kersa. Ana wong teko njaluk didongakno ngono tok ae. Ora kersa mulang. Mergo ngerti kuwi ana kiai-kiai Jawa sing do mulang, do duwe pondok. Ning Sedan dhewe pirang-pirang kiai Jawa. Bagaimana Belanda itu bisa begitu panjang menjajah kita? Karena mereka punya cara berpikir bangsa Indonesia tetap menjadi cara berpikir budak, cara berpikir dan mental terjajah. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Jika Grobogan tidak punya lagi putra-putranya, silahkan orang lain menjajah Grobogan, menghauli kotanya. Tapi selama Grobogan ini masih ada putra-putra yang akan menyayangi dan menjaganya, orang bangsa lain tidak bisa untuk menguasai kehormatan, kemuliaan di atas orang-orang Grobogan. Generasi yang lebih kemudian kono Sayyid Abdurrahman bin Hadar As-Saqqah. Orang kersa mulang. Setrimo manggon ning Cabrian macul. Gaweane wong midar nyuder mlebu kampung sing durung santri, golek kanca ning kono wis diakrabi, wis kanca dadi kanca akrab dijak ngaji ngaji yuk. Jeneng piye? Ono ning Kleteh. Ngaji ning ngaji Mbah Bisen.
Ono wis gelem ngaji ayo nggih masjid yuk kampung sama ngono masjid iki. Ono wis dadi masjid terus golekno santri sing gelem ngimami Jumatan ning kono. Ngono saiki emang. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ndak nanya catatan. Undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis aja diberi, baik yang lawannya baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Lalu keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Leluhur kita di masa lalu bukanlah leluhur kelas pitik, tetapi leluhur kelas ayam Bangkok. Mergo niki wis ana peradaban, Jawa iki duwe peradaban. Aja diharapno wong Jawa ora usah diharapno ben dadi wong Islam tapi tetap Jawa ngono. Al Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus ditanamkan pada putra-putri kita. Kalau tidak, maka suatu hari, suatu saat di mereka walaupun tidak datang dengan tentara, dengan senjata, hanya dengan manipulasi data dan sejarah akan bisa menguasai kita. Ada orang ngaku keturunan Nabi, Bu. Cuma dengan pengakuannya itu kadang-kadang dia minta uang, maksa, betul? Ngeridit motor suruh bayar jamaah, ngeridit mobil suruh bayar jamaah. Kadang-kadang kalau mukhibinnya itu mukhibin kelas berat, istrinya aja diminta cerai itu, betul? Nah, kemudian sejarah-sejarah NU dirubah, katanya itu didirikan oleh Khabib. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, katanya itu ditentukan oleh Khabib. Pangeran Diponegoro katanya Khabib. Imam Bonjol katanya Khabib orang kebagian wong grobogan. Menganggap dirinya lebih tinggi secara zat daripada yang lainnya. Ternyata, Bu, setelah diteliti melalui kajian ilmiah, ilmu nasab terputus 550 tahun, 651 tahun. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng, DNA-nya G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Kesantunan rahmatan lil alamin Rasulullah tidak dikhiaskan pada dirinya dan keluarganya. Caci maki luar biasa pada ulama. Katanya, kita datang ke Indonesia ini untuk mencetak para kiai. Barulah Nusantara ini penuh dengan orang-orang, Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang masuk Islam dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu prosesnya lama, Bu. Islam masuk ke Indonesia ini tidak ujug-ujug abrakadabra.
perjuangan yang sangat melelahkan para dai-dai kita dari Mekah, dai dari Uzbekistan, dai dari Baghdad, dai dari Maroko, sampai abad ke-16 Hijriah barulah Pulau Jawa mayoritas beragama Islam dengan disebarkan oleh Wali Songo. Maka Wali Songo walaupun bukan penyebar pertama di Indonesia, tetapi taktik-taktik yang dilakukan Wali Songo untuk menarik hati para kaum pribumi agar mau masuk Islam dengan rahmah, perjalanan dakwah yang disertai dengan kesantunan, yang menghargai budaya-budaya lokal. Dia datang ke Solo menghargai budaya Solo, dia datang ke Tuban menghargai budaya Tuban, dia datang ke Banten menghargai budaya Banten, mengawini anak Banten sampai punya anak Sunan Gunung Jati di Banten, kemudian dianggap sebagai orang Banten asli, baru orang Banten mau memeluk agama Islam. Itu tahun 1500 Masehi, baru orang Banten itu masuk Islam secara mayoritas. Sebelumnya sudah ada pedagang-pedagang dari mana itu daerah yang jauh itu di Afrika, di Maroko, yang dari Uzbekistan, dari Jordan, dari Mekah, dari Gujarat dan lain sebagainya, tapi tidak semasif ketika disebarkan Islam dengan metode dakwah yang terstruktur, metode dakwah Wali Songo yang menghargai kearifan lokal. Baru para raja dan para masyarakat Indonesia mau masuk agama Islam. Jadi makanya PWI terbentuk itu ingin mengambil kembali ruh perjuangan daripada Wali Songo untuk dijadikan sebagai prototipe Islam yang sesuai dengan Nusantara. Islam yang dulu disebarkan penuh cinta kasih sayang, menghargai perbedaan. Yang belum mau masuk agama Islam waktu itu dihormati, dimuliakan, sehingga kemudian muncul kesadaran untuk masuk sendiri. Tidak ada Islam disebarkan dengan pedang di Nusantara itu, semuanya disebarkan dengan cinta dan kasih sayang. Disebarkan kemudian di seluruh Nusantara, dan hari ini hampir 90% orang yang ada di Indonesia dari 270 juta semuanya beragama Islam. Ini perjuangan Wali Songo. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa, mewariskan peradaban adiluhung. Leluhur orang Grobogan ini orang-orang yang besar, peradaban tinggi. Lihat saja hari ini Padepokan Ki Sopoyono, ini begitu indah. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Coba lihat Borobudur, Bu. Di Klaten banyak itu candi-candi. Di Magelang, kemudian Prambanan, Roro Jonggrang. Ini adalah menunjukkan bahwa leluhur kita di masa lalu bukanlah leluhur kelas pitik, tetapi leluhur kelas ayam Bangkok. Maka tidak boleh orang Grobogan yang turunan Bangkok, turunan orang besar, kemudian dia dianggap remeh oleh bangsa lain
dia menerimanya. Dikatakan ulamanya, kiainya, mau sepinter apapun dia, maka tetap kalau dengan habaib dia akan rendah bila berhadapan dengan habaib. Sorbannya Kiai Grobogan itu tidak ada artinya dengan sendalnya Habib. Coba lihat di YouTube, sendalnya Habib yang suka maksiat, yang suka narkoba, itu lebih mulia daripada sorban Kiai Grobogan. Apa mau Kiai Grobogan digituin? Mau apa tidak? Kalau kiainya saja sudah dianggap sebagai lebih rendah dari sendal mereka, apalagi model kayak kita. Betul apa tidak? Mau orang-orang Grobogan turunan para raja, turunan Joko Tarub, turunan daripada Nawang Wulan, seorang bidadari. Tidak ada di dunia ini bidadari turun kecuali di Grobogan, saudara. Makanya wanitanya cantik-cantik ini, ibu-ibu tua-tua nih, dulunya cantik gini, Bu ya. Sekarang masih cantik kalau lihat dari aras. Masa iya turunan Joko Tarub, turunan Nawang Wulan, orang-orang besar itu syarif, itu turunan Nabi, itu Joko Tarub. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng hurafat, mau kiai-kiai yang pintar Fathul Mu'in cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya dia marah tapi dia tidak mau marah, wa huwa himar, maka dia adalah seekor keledai. Orang Grobogan keledai apa orang? Keledai apa manusia? Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh aku telah muliakan seluruh anak Adam. Anak Adam ini sama, saudara-saudara. Kita semua bersepupu, turunan Nabi semua kita dari Nabi Adam. Ibu kita Hawa sama nenek kita Hawa semua. Tidak ada orang Grobogan dengan orang Seragen beda neneknya, enggak ada. Semuanya cucu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa terusnya Kiai? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhan nas, hei orang-orang Grobogan, ittaqu rabbakum, takwalah kalian semua kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu orang. Siapa satu orang? Kata Syekh Nawawi, ay min abikum Adam, dari ayah kalian Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari Nabi Adam zawjaha, istrinya. Kata Syekh Nawawi, ay ummakum Hawwa'a, yaitu ibu kalian Nyai Siti Hawa. Wa bassa min rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa
muncullah duriat-duriatnya, ada yang ke Aceh, ada yang ke Medan, ada yang ke Banten, ada yang ke Sragen, ada yang ke Solo, ada yang ke Grobogan. Kalau Solo itu masih terjajah karena kotanya direbut buat dihauli. Kalau Grobogan merdeka, merdeka, merdeka. Coba lihat apakah nanti ada haul Grobogan. Siapa tahu kalau nggak ada PWI itu bisa jadi tuh haul Grobogan, nanti haul Sragen, haul Banten dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya insya Allah. Yang ada itu nanti orang Solo sendiri yang tidak mau, betul? Orang Gresik sendiri yang nanti tidak mau kotanya yang masih hidup itu dihauli. Orang Tegal sendiri itu yang tidak akan mau kotanya yang masih hidup tiap hari itu begitu ramai dihauli. Tetapi tidak akan bisa tambah lagi, saudara, betul? Tidak akan bisa tambah lagi. Dengan apa? Dengan sebuah pemikiran baru, merubah cara kita berpikir. Kenapa orang-orang bisa menjajah kita? Karena kita dicekoki dengan cara berpikir budak-budak terjajah. Bagaimana Belanda itu bisa begitu panjang menjajah kita? Karena mereka punya cara untuk cara berpikir bangsa Indonesia tetap menjadi cara berpikir budak, cara berpikir dan mental-mental terjajah. Kalau semua orang mempunyai mental-mental kesatria, mental-mental penuh kehormatan dan kemuliaan sebagai manusia, sebagaimana yang telah disitir oleh Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dia menghayati setinggi-tingginya itu ayat Al-Quran, maka dia tidak akan mau dijadikan orang yang selalu menghormati bangsa lain, padahal bangsanya lebih mulia, sejarahnya lebih tinggi dari peradaban bangsa lain tersebut. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, fala takunu abidan li ghairikum, maka jangan kalian menjadi budak bagi orang-orang selain kalian. Orang Indonesia harus jadi raja di Indonesia. Orang Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah di Indonesia, tapi orang Indonesia yang harus menjadi raja di Indonesia. Orang lain boleh hidup di sini silakan, tetapi harus siap jadi budak-budak orang Grobogan. Harus siap jadi budak-budak orang Indonesia, harus siap jadi budak-budak orang Nusantara. Kalau kalian datang kemari ke tanah kami, kami akan hormati. Tapi kalau kalian ingin menjadi tuan, nanti dulu, karena setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Kalau kalian merasa sebagai harimau, kalian harus bertarung dulu dengan harimau-harimau Nusantara. Jika sebuah hutan tidak ada harimaunya, maka bebas harimau-harimau mana saja untuk menguasai hutan tersebut. Jika Grobogan tidak punya lagi putra-putranya, silakan orang lain menjajah Grobogan, menghauli kotanya. Tapi selama Grobogan ini masih ada putra-putra yang akan menyayangi dan menjaganya, orang bangsa lain tidak bisa untuk menguasai kehormatan, kemuliaan di atas orang-orang Grobogan. Ini yang harus ditanamkan pada putra-putri kita. Kalau tidak, maka suatu hari, suatu saat
Di mereka walaupun tidak datang dengan tentara, dengan senjata, hanya dengan manipulasi data dan sejarah akan bisa menguasai kita. Manistughdziba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya marah tapi dia tidak mau marah, maka dia hanya seekor keledai. Dan kita bukan keledai, kita putra-putra Raden Wijaya, kita putra-putri Hamengkubuwono, kita putra-putri Pangeran Diponegoro, kita putra-putri KRT Sumodiningrat, kita putra-putri dari Joko Tarub dan Nawang Wulan, kita putra-putri orang besar, dan sampai kapanpun kita akan menjadi besar, dan selama-lamanya kita yang akan menjadi raja di Nusantara ini oleh putra-putri Nusantara sendiri. Jika hal-hal yang semacam ini dianggap remeh, siapkan anak-anak cucu kalian menjadi budak-budak bangsa lain di suatu waktu, di suatu saat. Kenapa dulu orang tua kita pernah dijajah? Ini yang harus kita pelajari. Dulu mereka tidak menjajah betul-betul. 200 tahun mereka itu mempersiapkan bisa menjajah kita. Mereka datang 1596 hanya berdagang, kemudian mereka mempelajari, mengadu domba sampai 1800 baru mereka menjajah kita setelah 200 tahun ada di Indonesia. Ada sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun. Kita teliti, tidak terbukti. Sebelum tahun 1800 kita hanya diadu domba. Yang menjadi raja tetap kita, tetapi kita diadu domba agar kekuatan kita untuk mengusir mereka tidak bisa, sehingga sumber daya ekonomi tetap dikuasai mereka. Setelah tahun 1800 baru ketika kerajaan kesultanan itu diadu domba antar saudara dengan saudara, baru lemah, sangat lemah bangsa kita, karena sebagian ada yang tetap dimuliakan oleh penjajah, sebagian lagi diinjak. Kemudian yang dimuliakan ini hari ini mereka semua menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Kenapa? Karena mereka merasa pada saat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dari jabatan dan harta, kemudian menjadikan saudara-saudara mereka bisa terjajah dari mulai tahun 1800 sampai 1945. 145 tahun kita dijajah, betul-betul dijajah. Apa itu artinya betul-betul dijajah? Yang jadi raja orang luar, yang jadi bupati orang luar, ekonomi dikuasai luar, politik dikuasai luar, itu namanya dijajah. Sebelum tahun 1800 yang jadi raja tetap kita, cuma ekonomi dimonopoli oleh orang-orang asing. Ini tidak boleh lagi terjadi, dan hari ini segala upaya-upaya itu kita harus lawan. Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap. PWI harus berdiri di depan, beriringan dengan banser puluhan yang hari ini hadir, malam ini hadir. PWI puluhan, bahkan ratusan. Kalau PWI saya lihat di pinggir-pinggir jalan banyak sekali. Bukan hanya kalian itu menjadi tentara-tentara